Emang rata-rata zaman sekarang ini orang yang di depan mundur ke belakang, yang di belakang maju kebablasan. Gua ingat komandan. Gua ingat ada satu ayatnya Allah. Komandan pengen denger gak? Pengen denger gak? Iya, apa? Ya. Mau denger gak? Kita mah berteman Digo. Jangan dibawa-bawa masalah pendengaran ya. Kalau saya tersinggung, saya marah. Nanti kita bisa bermusuhan, ya kan? Yang lebih Gua gak niat nyopet, Vi. Refleks aja tangan gua ngambil tuh dompet. Bener kan, Be? Iya bang, saya cuma nggak salah. Kalau dia salah, pasti dompet udah diambil sama isinya. Iya. Lo percaya sama Acung? Bos, jangan iri dong kalau gua dibelain. Lo tau nggak, Re? Acung tadi refleks nyopet. Karena dia biasa nyopet. Kebiasaan sebagai tukang copet. Tangannya gatal. Pengen ambil dompet orang. Ngomong-ngomong soal refleks nih. Gak cuman pencopet doang bisa refleks. Orang ahli ibadah juga bisa refleks. Maksud lu, orang yang biasa ibadah itu juga bisa refleks nyopet? Enggak gitu, Re. Orang yang udah biasa ibadah. Contohnya, dia puasa Senin Kemis. Atau dia puasa Daud. Daud? Siapa tuh Daud? Ini maksudnya ini puasa yang Senin puasa, Selasanya nggak puasa, Rabunya puasa, Kamisnya nggak puasa. Begitu seterusnya, selang-seling. Itu namanya puasa Daud. Kalau orang udah biasa puasa, di hari Seninnya dia puasa, besoknya nggak puasa, tapi ngerasa masih pengen puasa. Karena hatinya udah refleks, pengen puasa terus, pengen ibadah terus. Makanya tergantung kebiasaan lu pada. Kalau biasa nyopet, maka refleksnya juga bakalan pengen nyopet terus. Kalau orang biasa ibadah, maka hatinya akan refleks pengen ibadah terus. Oh, gitu. Besok lu sholat duha lagi. Sering-sering aja sholat duha. Biar lu terbiasa ibadah, hati lu refleks pengen ibadah terus. Emang doa lu dikabulin, Bos? Kopi mana nih, Ci? Kopi Lampung. Oh, kampung. Manis, Ci. Enak. Oh, manis. Gimana sih, Haji? Nggak pahit, manis. Kurang denger ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Micin. Pakai salam dulu dong. Iin bukan micin. Situ pasti nggak denger. Barusan saya salam. Jangan marah-marah. Nggak baik. Nanti cepet tua. Pak Haji Boim, tolong bikinin es teh manis ya. Saya mau minum di sini. Oh ya, sebentar ya. Pak Haji. Ya. Pak Haji udah putus ya sama mamanya Ismet? Oh ya, sepertinya begitu. Kamu sepertinya ada hubungan dengan Haji Boim. Pak, kalau kurang denger, mendingan diem. Daripada dipaksain denger, jadinya nggak nyambung. Oh, galak amat. Kamu jualannya apa sih? Apa hubungannya sama jualan? Kalau kamu galak-galak, Dharma bisa tutup kios kamu. Kok bisa? Kamu nggak tahu? Dharma itu anak saya yang punya pasar ini. Pak Haji,
saya nggak jadi minum di sini. Tolong ya, nanti anterin ke kios saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Salam dulu. Haji Boim, kenapa dia, Ji? Saya nggak tahu. Saya nanya ke situ, malah situ balik nanya ke saya. Saya marah. Mak kenapa? Gak kenapa-napa, Mak lagi puasa. Mak puasa. Tadi kan Mak makan ketoprak. Mak bukannya puasa makan, tapi puasa ngomong. Puasa ngomong? Emang bisa, Mak? Ayang Ani, Ayang Ismet jadi khawatir sama Mayang Ismet. Tuh lihat. Mayang Ismet kenapa jadi pendiam gitu ya? Padahal kan Mayang Ismet paling cerewet, paling bawel, paling banyak omongnya. Ya kan Ayang Ani? Mungkin emak lagi malas ngomong aja Ayang Ismet. Makanya emak lagi puasa ngomongnya. Tapi kan Ayang Ismet jadi nggak tenang Ayang Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismet, emak kamu kenapa tuh? Lagi puasa ngomong ibunya Ayang Ani. Emangnya bisa? Kamu takut toh, emaknya Ismet marah sama kamu toh? Ya gimana ya Jat? Saya sih bukan takut, tapi lama-lama kok saya jadi nggak tega ya Jat. Hati-hati toh, cinta itu juga bisa dimulai dari rasa ketegaan. Maksud kamu? Ya, siapa tahu nanti kamu jodohnya sama emaknya Ismet. Masa sih Jat? Itu artinya Ismet jadi anak tiri saya dong. Nah itu dia toh, Ismet manggil kamu bapak. Manggil bapak? Ih, kenapa kamu geli kayak gitu? Ismet jadi anak saya. Ini kan musola, Digo. Kok saya diajak ke sini sih malam-malam begini? Tapi saya tahu sudah dimulai sholat tarawihnya ya. Dan ini tuh belum bulan Ramadan. Ini masih bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad. Iya, tapi kan loh, ini kok hanya cuma sendiri orangnya ya? Tapi saya tahu, Digo, biasanya kalau mau dekat Lebaran, sholat tarawihnya bukan di masjid, tapi di pasar-pasar dan di mall. Komandan hebat. Gua nanya apa, dijawab apa. Tapi komandan, emang rata-rata zaman sekarang ini orang yang di depan mundur ke belakang, yang di belakang maju kebablasan. Gua ingat komandan. Gua ingat ada satu ayatnya Allah. Komandan pengen denger gak? Pengen denger gak? Iya, ya. Mau denger gak? Kita mah berteman, Digo. Jangan dibawa-bawa masalah pendengaran ya. Kalau saya tersinggung, saya marah. Nanti kita bisa bermusuhan, ya kan? Nggak baik untuk masa depan. Ya. Bunyinya gini komandan. Ya. Akan datang pada akhir zaman nanti yang jujur dibilang pengkhianat,
yang pengkhianat dipercaya diberikan amanah. Astagfirullahaladzim. Berikanlah kami kelapangan dada untuk menerima segala macam takdir-Mu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan semua ini ya Allah. Sekalipun ini menguras kesabaran kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, bimbinglah kami. Ubahlah kelemahan ini menjadi keikhlasan. Bimbinglah kami di jalan-Mu ya Allah, agar kami tidak tersesat. Agar kami tidak tersesat ya Allah. Ya Allah, kembalikan rahmat di sisi kami ya Allah, agar kami bisa berkumpul kembali seperti sedia kala ya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Dharma? Mas? Iya. Loh, katanya mau ngajakin sholat tahajud. Ya kok malah masih di sini tilang-tilang. Mas ngapain sih? Nanti dulu Dewi, Mas lagi bingung. Ini Bapak kemana ya? Emangnya Mas Dharma nggak lihat Bapak? Emang Dewi lihat? Enggak. Mas takut Bapak hilang. Nggak mungkin. Bapak nggak mungkin hilang. Paling nyasar. Itu juga nggak bakalan jauh. Pasti pulang lagi. Bapak ngerti, Bapak itu kan udah gede. Bapak bukan udah gede, Dewi. Tapi? Udah tua. Itu tahu. Nggak usah sedih begitu. Wes toh, sekarang kita family time dulu, kita sholat. Kita minta petunjuk Allah. Udah, nggak usah bingung-bingung begitu. Nanti kalau Bapak belum pulang-pulang juga, kita minta tolong sama tetangga kanan-kanan kita untuk ikutan kirap nabuh panci. Emangnya Bapak dibawa wewe gombel? Ayo, nggak mungkin. Wewe juga nggak mungkin nyulik Bapak, Mas. Emangnya kenapa? Wewe kalau mau nyulik orang ya milih-milih. Maksudnya? Nah, milih orang yang masih dengar. Nggak usah nganceng. Bapak terus. Kalau misalnya Dewi hilang, Mas Dharma bakalan nyariin juga ndak? Ya pasti nyari. Nyari Dewi. Nyari gantinya. Iya. Maksudnya nyari gantinya Dewi nggak bakalan bisa. Mas Dharma gombal. Dewi gombal. Apa iya? Psst. Ikan hiu berantem sama Mak Tonah. Kasihan Mak Tonah, Dewi. Ini pantun. Ikan hiu berantem sama Mak Tonah. I love you until jannah. Untuk memeriahkan acara Maulid Nabi gabungan antara Pasar Genjing dan Pasar Makmur, Anda mengusulkan agar diadakan lomba soleh dan solehah award. Mohon maaf Wan Faruk, bisa nggak bahasanya diturunin sedikit? Maklum, gue ini ustadz kampung. Mungkin lebih mengerti kalau menggunakan bahasa pelosok gitu. Astagfirullah, Anda lupa beda kelas. Ya Her, alafu Bang Ustadz Kampung. Wan Faruk, jangan pakai ustadz kampung dong, ditambahin. Ustadz Untung dari kampung. Kan antum sendiri yang bilang antum Ustadz Kampung. Anda bilang Ustadz Kampung, antum bilang Anda salah. Asalnya Wan Faruk, namanya Ustadz. Yang jelas dong. Ya Her. Ustadz Al-Untung Kampung. Salah lagi. Lengkap tuh. Anda lanjutkan ya. Jadi maksud Anda begini, Bang Ustadz. Begini, mudah-mudahan intelektual Anda yang cukup tinggi ini bisa dicerna sama antum ya. Jadi lomba soleh dan solehah award ini siapapun boleh ikut. Dan kita akan memilih orang tersoleh dan tersolehah sepasar Genjing dan pasar Makmur. That's right. Punten Bang Faruk. Kalau menurut saya, yang namanya kesolehan itu nggak bisa diukur pakai apapun, Bang Faruk. Jadi kalau misalnya ini dijadiin lomba, menurut saya mah ada-ada aja ini teh lomba nanti dibuat ya ada-ada aja lah.
Dan kesolehan seseorang terus mau dibikin lomba, tolak ukurnya naon coba Mang Faruk? Ya mana bisa tuh kesolehan seseorang dibikin lomba? Ya bisa atuh. Ayo mana tuh? Bang Faang, come on. Jadi orang itu kita harus fleksibel. Kalau nggak bisa, bisa-bisain atuh. Nih, jadi bisa diukur dari lomba keseharian dia di tengah masyarakat sekitar yang terdekat saja. Kebaikannya, ibadahnya, jiwa penolongnya, sedekahnya, masih banyak yang bisa digali. Kalau Anda jabarkan, urutkan satu persatu, nggak kelar-kelar sampai maghrib. Dan nanti kita harapkan orang itu bisa menjadi panutan di Pasar Genjing dan juga Pasar Makmur. Itu gue banget. Wan Faruk, gue setuju. Gue orang yang pertama yang daftar duluan. Maaf guru. Tapi emangnya bisa panitia jadi peserta juga? Guru kan panitia. Cakep. Pertanyaan antum cakep Bang Koreng. Semuanya boleh ikut. Kita open peserta, terbuka. Yang nggak boleh ikut cuma dewan juri. Tunggu, dewan jurinya siapa? Bang Faruk dewan juri juga? Jangan. Ana nanti nggak enak kalau Ana merangkap 2 jabatan sekaligus. Bukan Ana nggak sanggup, tapi kesian yang lain. Masa kesannya Ana maruk akan jabatan gitu. Enggak, Ana bukan manusia seperti itu. Bagaimana kalau dewan jurinya Abang Faang? Abang Faang sudah pintar, bijaksana, pasti pas sekali untuk menjadi dewan juri. Bagaimana? Exactly apa kata Irman. Bang Faang benar-benar cocok. Aku setuju juga. Yang lain. Setuju. Kok anggut? Ya Her, kayaknya Ana lihat antum agak sedikit bingung ya. Gini. Gimana kalau untuk menemani antum sebagai dewan juri, Bang Faang ditemani sama Bang Afoy sebagai dewan juri. That's right. Wan, sudah pasti Wan yang akan jadi juaranya ya Wan.